Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Imam Andrianto dengan NIM 2019 23016. Dengan judul Komputer dan Masyarakat Aplikasi dengan nama aplikasi Impusnas, yaitu perpustakaan secara digital, yaitu e-book lah. Nah, next. Latar belakang. Era globalisasi telah menentukan segala informasi dapat diakses secara cepat dan praktis. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era ini juga mempengaruhi beberapa aktivitas. Aktivitas yang semulanya dilakukan dengan manual dapat tergantikan secara otomatis dan lebih akurat dengan bantuan teknologi. Sehingga teknologi informasi dan komunikasi dapat memacu dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Next, fitur-fitur aplikasi. Ada profil, tambah teman atau followers, kategori buku, pinjaman e-book, ulasan, atau komentar, aktivitas, dan kontak. Dan terakhir, ubah profil. Next, bentuk aplikasi. Bentuk aplikasi pertama kali pencet aplikasi masuk akan ditampilkan seperti ini. Nah, kalau ini tampilan kategori buku untuk keseluruhannya tentang buku, dan ini tidak khusus menu ini, buku-bukunya. Nah, ini bisa dapat memilih kategori dengan pilih tanda seperti tutup kurung yang segitiga ini siku. Nah, next. Pinjaman buku atau daftar antrian. Nah, kita kalau sudah memencet atau memilih buku, akan seperti ini, detail bukunya. Nah, dapat dibagikan dan direkomendasikan, titik 3 ini fiturnya. Kalau ingin meminjam, tekan antrian. Kalau belum pernah meminjam atau apa, akan ditampilkan sini. Persediaan habis, karena kemungkinan ini hanya satu buku saja. Nah, kalau ingin menggunakan atau ingin membaca, Anda harus mengantri, jadi antri. Nah, fitur yang bawah ini yang berbentuk jam, itu daftar antrian. Nah, yang di tengah ini, yang ketiga, gambar yang ketiga. No, ada banyak ya. Nurufram, Yulia, Nurul, Nur. Ada banyak. Ini ada berapa ya? Saya tidak ngitung dari rekaman. Next saja kita yang fitur tengah ini yang berbentuk kacamata, ada 55 orang. Itu adalah daftar pinjaman. Nah, yang saya kursorkan di sini gambar keempat. Nah, yang terakhir yang berbentuk chat itu adalah ulasan atau komentar. Next. Pustaka tuh lebih ke arah khusus. Nah, dalam kategorinya saja sudah berbeda. Khusus, pemerintah, sekolah, tokoh-tokoh ini pahlawan atau apa gitu. Nah, dan umum. Berbedanya di situ saja sih, menu yang kiri ini sama yang kedua. Itu hanya bedanya di sini aja. Ibarat ini menu lebih spesial lah. Lebih ke arah tokoh-tokoh yang khusus. Nah, kalau kita sudah pencet, contohnya saya pencet Presiden RI Jokowi Widodo. Nah, di sini ada keterangan followers. Kalau kita mau ikut juga follow. Nah, ini keterangannya, profil pustakanya. Nah, ulasannya ya sama buat komentar, pop-up. Dan koleksi itu ya koleksinya lah. Kalau dia
Selesai meminjam kayak riwayat history gitu lah. Next, buku yang sedang trending akan ditempatkan menu yang berbentuk bintang ini. Kalau kita ingin berkomentar atau like bisa melihat bukunya sama, ntar akan seperti yang di awal tadi saya jelaskan. Next, pinjaman buku. Pinjaman buku seperti ini. Saya kurang tahu kenapa begini awalnya tampilannya, dan kalau kita pencet ini menu yang seperti kategori susunan rak namanya. Nah, di baris antrian buku yang kita pinjam kan asah pikiran. Di baris antrian buku akan muncul. Next, aktivitas atau kontak. Nah, aktivitas itu ntar akan ada kayak notifikasi. Kita kan meminjam buku yang tadi, ntar akan muncul terus jarak beberapa menit baru akan muncul. Ini saya SS sebelum beberapa menit jaraknya. Langsung saya SS. Nah, karena dia belum muncul, kalau udah dibalas dari sananya, akan ada di sini notifikasi Anda akan meminjam selama 2 hari. Nah, kontak masuk tuh saya tebak kayaknya untuk kayak followers kayak gitulah. Kontak kayak teman gitu, follow-follow semacam IG. Nah, next, profil, login atau daftar. Nah, kalau belum login, tampilannya akan seperti ini, login. Nah, akan diarahkan ke sini, mau menggunakan Facebook atau email. Kalau sudah punya, tinggal masukkan nama emailnya, alamat emailnya, dan masukkan password saja, kalau sudah punya. Nah, kalau belum punya, akan diarahkan ke registrasi. Masukkan nama. Nah, ini kan emailnya kalau sudah masuk yang tadi yang di awal itu. Nah, nomor telepon. Dan ini passwordnya saya kurang tahu, ini password apa. Mungkin kalau sudah punya pakai menggunakan password yang kita buat baru lagi. Nah, kalau sudah selesai, simpan. Next, profil pengguna dan status. Nah, kalau sudah login, profilnya akan seperti ini. Ini nama saya, Imam. Nah, newbie ini semacam status. Nah, yang digambar kedua. Kamu adalah newbie. Nah, ini saya tidak tahu ini kenapa tidak bisa dipilih. Harus komplit profil, dan yang dua ini juga tidak bisa dipencet. Walaupun kayak ke hover, pas dipencet tapi tetap tidak berubah. Nah, di bawahnya newbie ada profil pengguna. Profil pengguna atau user akan seperti ini. Follower saya karena baru buat. Nah, tentang nama saya. Nah, antrian. Antrian tuh bakalan ada seperti ini yang kita pinjam. Riwayat karena kita belum membaca atau belum dikasih bagian kita masih mengantri karena belum ada. Ntar akan masuk ke riwayat kalau mau ingin dibaca. Next. Oh ya, di sini ada record juga ya, ada followers juga nih. Nah, next. Nah, ubah profil. Ubah profil tuh di bagian profil pengguna nih, yang berbentuk pensil di pojok sebelah kanan atas. Nah, kita dapat mengubah foto profil, nama, dan nomor telepon. Saya tidak tahu nomor telepon kenapa bisa menggunakan simbol seperti bintang-bintang ini atau kurung, strip, atau apalah, simbol gitu. Kalau huruf tidak bisa. Nah, di sini apa ya? Deskripsinya, status, password. Nah, kalau sudah tinggal simpan. Next, catatan pribadi. Nah, catatan pribadi kita bisa membuatnya dengan judul sepanjang 100, deskripsi bebas. Nah, kalau sudah, tinggal kita simpan, akan ditaruh di tempat awalannya. Catatan pribadi dapat dibagikan dan dihapus.
dan kita dapat membuat sebanyak yang kita mau. Next. Nah, ulasan dan kesimpulan. Fitur-fitur ada yang susah dipahami dan saat ubah profil nomor HP bisa diubah dengan simbol, contohnya bintang seperti ini yang tadi saya sudah jelaskan. Saya tidak tahu kenapa kok bisa diubah selain nomor, bisa menggunakan simbol. Nah, dan stok buku di sini kalau saya tebak hanya satu dan menggunakan antrian banyak dan menunggu antrian banyak bisa sampai ratusan orang. Tadi sudah lihat ada 300-an kalau nggak salah, tadi saya kagak sebutkan, dengan jangka waktu peminjaman hanya 2 hari. Oke. Dalam kesimpulan saya, kesimpulan fitur lebih dibuat agar mudah difahami. Dan stok buku harus ditambahkan juga bisa menentukan batas waktu peminjamannya. Kenapa harus ditambahkan? Karena kita belum tentu semua orang membaca dalam 2 hari semuanya sudah kebaca dan paham apa isi dari buku itu. Nah, sekian dari saya Imam Andrianto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.